Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lesi Tovia dan rekan saya Ladid Halwani. Di sini kami akan menjelaskan tentang Roma dan abad pertengahan. Setelah kematian Aristoteles, 322 sebelum Masehi, Romawi menyerbu wilayah Yunani. Di masa perselisihan yang hebat ini, filosofi yang sedikit kompleks dengan abstrak ini dibutuhkan untuk mengatasi masalah-masalah sehari-hari. Setelah Aristoteles, baik skeptisisme maupun sinisme sangat kritis terhadap filosofi lain. Mereka berpendapat bahwa ini palsu dan tidak relevan dengan kebutuhan manusia. Sebagai solusinya, skeptisisme melakukan penangguhan terhadap kepercayaan apapun, dan sinisme mempromosikan mundur dari masyarakat. Akibatnya, Epikureanisme muncul sebagai respon terhadap klaim skeptis dan sinisme. Dan mereka berbicara langsung tentang perilaku dan moral manusia. Skeptisisme yaitu tidak percaya atau ragu-ragu terhadap apa yang diyakini untuk menghindari masalah yang salah dan tidak percaya pada apapun. Sinisme menurut Aristoteles yaitu kehidupan yang bebas, bergairah, dan aturan dari masyarakat, dan juga kehidupan kebutuhan yang mencukupi diri sendiri, serta pencarian kehidupan sederhana yang alami. Epikureanisme menurut Epikurus, tujuan hidup kebahagiaan individu yaitu hidup yang baik dan bebas, sederhana, rasional, dan moderat. Stoisme adalah kebebasan pribadi yang bertindak sesuai dengan rencana alam. The Stoics tidak terlalu menghargai harta benda mereka. Mereka percaya harta benda akan hilang atau dibawa pergi. Neoplatonisme menekankan pada aspek paling mistis, menggabungkan antara filosofi Platonisme dengan Yudaisme. Menurut Philo, pengetahuan merupakan berasal dari Tuhan. Untuk mencapai kebijaksanaannya, pikiran kita harus dimurnikan. Artinya, jiwa dan pikiran kita harus bebas dari gangguan sensorik. Emphasis pada roh. Pengaruh lain dari pemikiran Romawi adalah Yudaisme. Orang-orang Yahudi percaya pada satu dewa yang tertinggi. Tidak seperti dewa Olimpiade dan Romawi yang agak acuh tak acuh dan prihatin terhadap perilaku individu. Orang-orang Yahudi mempunyai kode moral, dan jika perilaku seseorang sesuai dengan kode moral ini, maka orang tersebut akan dihadiahi oleh Allah, dan jika tidak, maka orang tersebut akan dihukum oleh Allah. Dengan demikian, perilaku individu akan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan mereka. Yesus sendiri tidak memiliki kepentingan yang spekulatif. Kekhawatirannya terutama terhadap perkembangan agama individu. Dalam sikapnya pada apa yang ia pelajari, ia mengutip bahwa seorang pria praktis pada iman sederhana dan pada pengalaman ia daripada hanya dari buku, dan hatinya daripada kepalanya. Dia tahu secara intuitif apa yang diinginkan orang-orang dan terhadap apa yang mengganggu perkembangan karakter mereka. Bagaimanapun, mereka yang mengklaim bahwa Yesus adalah putra Allah adalah Kristen. Tetapi sebelum menjadi kekuatan dominan di dunia barat, kekristenan membutuhkan dasar filosofis, dan ini diberikan oleh filosofi Plato. St. Paul saat menuju perjalanan ke Damaskus, Paulus dikatakan mempunyai misi bahwa Yesus adalah Mesias yang diramalkan oleh Nabi Ibrani. Saul dari Tarsus dikatakan sebagai Kristus. Setelah misi ini, Saul dari Tarsus diubah menjadi Paulus, Yesus menjadi Kristus, dan kekristenan lahir. Paulus adalah warga Romawi yang pendidikannya melibatkan ajaran Yudaik dan filsafat Yunani. Dalam pelatihan filsafat St. Paul sangat dipengaruhi oleh Plato.
Paulus mengambil gagasan Plato bahwa pengetahuan sejati hanya dapat dicapai dengan melarikan diri dari pengaruh informasi sensorik dan mengubahnya menjadi pertempuran jiwa yang berisi percikan Tuhan dan keinginan hidup. Kaisar Konstantinus. Pada tahun 312, Kaisar Konstantinus dikatakan memiliki visi yang dapat mengubah sejarah jalannya Kristen. Meskipun Konstantinus jelas datang untuk mendukung Kristen, tetapi isi dekretnya adalah untuk mempromosikan toleransi beragama dalam kekaisaran, dan dia tidak pernah bervariasi dari posisi itu. Adalah Theodosius I yang meresmikan bahwa Kristen resmi menjadi agama kekaisaran Romawi. Sebelum Kaisar Konstantinus datang, Kristen merupakan agama yang minoritas. Diperkirakan hanya sekitar 5% populasi Romawi yang memeluk agama Kristen. Kekristenan jadi dikenal luas setelah Konstantinus mendefinisikan dan mempromosikan kekristenan karena ketenarannya. Tak hanya di kalangan orang-orang biasa, tetapi kekristenan juga dikenal oleh kalangan intelektual. St. Agustinus. Agustinus adalah penulis yang produktif. Dua karyanya yang paling penting adalah The City of God dan The Confession. Bagi Agustinus, untuk mendapatkan persepsi membutuhkan perjalanan dan kesadaran tubuh untuk mencapai pengetahuan sejati. Pengetahuan internal atau yang biasa disebut dengan ide universal dan kesadaran pada Allah bahwa penulis segalanya. Menurut Agustinus, individu bebas memilih dua cara. Yang pertama, memilih hidup dengan cara setan, dan yang kedua, hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan individu memilih menjelaskan mengapa ada kejahatan di dunia ini. Menurutnya juga, manusia memiliki cara internal yang membantu mereka mengevaluasi pengalaman dengan memberikan kesadaran, kesalahan, kewajiban pribadi, dan hak moral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ladin Halwani. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Lesti Taupia yang telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu awal abad pertengahan. Selanjutnya, saya Ladin Halwani akan mempresentasikan kembali awal abad pertengahan dimulai dengan zaman kegelapan. Nah, dengan namanya zaman kegelapan. Zaman kegelapan adalah zaman yang sering disebut juga sebagai zaman keemasannya umat muslim, karena pada zaman tersebut umat Kristen sedang mengalami kemunduran dengan adanya kematian Agustinus di tahun 430 sebelum Masehi. Zaman kegelapan juga terjadi pada abad ke-7 sampai ke-14 sebelum Masehi. Nah, zaman kegelapan adalah zaman yang mengkhawatirkan tentang berfungsinya filsafat hanya sebagai pelayanan teologi. Nah, apa itu pelayanan teologi? Pelayanan teologi adalah tawaran untuk menjadi simpanan sebagian besar dari mereka yang dapat menghasilkan tulisan-tulisan baru telah dilatih oleh gereja. Dan untuk mengajar hal-hal di luar kepentingan gereja adalah tersangka 8 orang perang salib melawan muslim, menunjukkan kekuatan Kristen untuk mengatur pengikutnya dan menghentikan pengaruh Islam yang telah menyebar begitu cepat. Pada saat perang salib ditemukannya kembali Aristoteles dengan sajak-sajak abad-abad sebelumnya yang lenyap. Pada abad sebelumnya, terutama untuk penaklukan Alexander Agung yang dipengaruhi tersebar di daerah yang luas. Filsafat sains dan seni Yunani terus berkembang di wilayah tertentu yang ditaklukkan oleh filsafat muslim. Karya-karya Aristoteles dilestarikan di universitas dan masjid Islam besar digunakan untuk mengembangkan filsafat Islam, agama, matematika, dan kedokteran. Selanjutnya adalah pengaruh Islam dan Yahudi. Pengaruh Islam dan Yahudi adalah terdapat 3 unsur. Yang pertama, efisiensi, yang kedua, Averroes, dan yang ketiga, Maimonides. Apa itu efisiensi, Averroes, dan Maimonides? Kita terlebih dahulu
ke pengaruh Islam dan Yahudi terlebih dahulu. Nah, pengaruh Islam dan Yahudi adalah terjadi pada zaman kegelapan mengacu pada dunia barat. Yang kedua, filsuf muslim menerjemahkan, mempelajari, dan memperluas kebijaksanaan Yunani kuno. Dan yang ketiga adalah manfaat kebijakan bagi umat Islam membuat langkah-langkah besar dalam kedokteran, sains, dan matematika sangat penting selama perluasan kekaisaran Islam karena nilai praktis. Nah, apa itu efisiensi? Langsung saja kita, yang pertama adalah efisiensi. Efisiensi adalah seorang anak ajaib yang telah menghafal Al-Quran saat umur 10 tahun. Kemudian ia menjadi dokter sebelum usia 20 tahun dan dianggap sebagai dokter yang terbaik dari dokter muslim. Efisiensi juga menganalisis pemikiran manusia melalui 5 indera eksternal. 5 indera eksternal adalah penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan bau. Kemudian ia mendalilkan 7 indera interior. 7 indera interior adalah sebagai berikut. Yang pertama, akal sehat. Yang kedua adalah imajinasi retensi. Yang ketiga dan keempat adalah imajinasi hewan kompositif dan imajinasi manusia yang kompositif. Keenam adalah kemampuan untuk mengingat hasil dari semua pemrosesan informasi yang terjadi lebih rendah dalam hierarki. Dan yang ketujuh adalah kemampuan untuk menggunakan informasi. Kedua adalah Averroes. Averroes adalah seorang yang mengatakan bahwa kecerdasan aktif jiwa seluas dari kematian. Orang yang pertama kali mengamati penyakit. Averroes juga seorang yang menyarankan inokulasi sebagai cara mencegah penyakit. Yang ketiga adalah Maimonides. Maimonides adalah seorang dokter yang menjadi cendekiawan Alkitab dan Talmudik. Seorang penulis buku The Guide for the Professed. Yang ketiga, mencari rekonsiliasi antara Yudaisme dan filsafat Aristoteles. Rekonsiliasi dan alasan Kristen. Rekonsiliasi dan alasan Kristen juga dipendapat oleh St. Ansel adalah salah satu teolog Kristen yang pertama kali berusaha menggunakan logika untuk mendukung kepercayaan agama. Dan seperti pada umumnya, St. Ansel juga iman mendahului upaya untuk memahami, yang artinya ini dikatakan bahwa jika kita dapat memikirkan sesuatu yang pasti menyebabkan pemikiran. Artinya ketika kita memikirkan hal-hal harus ada hal-hal nyata yang sesuai dengan pikiran-pikiran tersebut. St. Ansel juga pernah berkata, "Aku rindu untuk memahami dalam berharap derajat kebenaran Anda, yang hatiku percaya dan cintai karena aku tidak berusaha untuk memahami bahwa aku mungkin percaya, tapi aku percaya untuk memahami. Untuk ini juga saya percaya bahwa kecuali saya percaya, saya tidak mengerti." Untuk meyakini lebih kuat, Peter Lambert berpendapat mungkin yang lebih penting bagi Lambert bersikeras bahwa Tuhan bisa dikenal dengan mempelajari karya-karyanya. Dengan mempelajari karya-karyanya tentang belajar imannya adalah iman, akal, dan studi tentang karya-karya Allah. Selanjutnya adalah skolastisisme. Skolastisisme itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, Friedel Albert, yang kedua, St. Thomas Aquinas. Friedel Albert adalah seorang yang menerjemahkan tulisan Aristoteles. Ia memperkenalkan buku Sich as Non dalam menguraikan metode dialektiknya. Albert juga memperdebatkan besar tentang universal. Universal adalah perdebatan besar tentang apakah universal itu ada, yaitu apakah benar-benar ada esensi seperti kucing, kemanusiaan, atau rasa manis. Independen dari contoh individu dari
Sadness adalah hal-hal seperti itu. Satu sisi mengatakan iya, esensi seperti itu memang ada dalam bentuk murni dan individu anggota kelas tersebut hanya berbeda secara tidak sengaja. Mereka yang mengklaim bahwa universal dan esensi memiliki nyata keberadaan independen disebut realis. Albert juga mengatakan bahwa logika dan fisika adalah dua disiplin ilmu yang berbeda. Albert memutuskan membuka sekolah sendiri dengan menampilkan originality vivacity. Yang kedua adalah St. Thomas Aquinas. St. Thomas Aquinas adalah seorang yang introspektif. Ia bergabung dengan Ordo Dominika dan sebagai filar mengemis. Filar mengemis adalah berpaling dari kekayaan dan kekuasaan keluarga dan mengurungi peluangnya untuk maju dalam hierarki gereja. Ibunya sangat marah dengan pilihan Aquinas sehingga dia dan sekelompok kerabat menculiknya dan memenjarakannya di kastil keluarga. Dan juga filsuf barat pertama yang membuat tinjauan komprehensif tentang karya-karya Aristoteles. Selanjutnya, William dari Occam titik balik. Occam mengatakan prinsip pisau cukurnya atau dicukur. Ia menjelaskan hal-hal tidak asumsi dan tidak perlu dibuat dengan kata lain. Dan juga ia berdebat dengan Aristoteles tentang pengalaman sensoriknya. Menurutnya, pengalaman sensorik memberikan informasi tentang dunia periode filosofi. Oke menandai berakhirnya skolastisme dan juga dia memang mengatakan bagaimanapun bahwa keberadaan Tuhan tidak pernah bisa dikonfirmasi dengan mempelajari alam karena tidak ada di alam yang secara langsung membuktikan keberadaannya. Selanjutnya yaitu semangat zaman sebelum Renaissance menjelaskan bahwa abad pertengahan adalah anomali terhadap paradigma teologi yang berlaku. Artinya, paradigma teori yang berlaku adalah Sotom mencatat Adorlat of Faith yang melakukan perjalanan ke dunia Arab untuk membawa kembali ilmu lama dan terlupakan. Robert Gostad yang merupakan kanselir pertama University of Oxford, Gostad menulis secara luas tentang sains dan penggunaan metode Aristoteliani untuk melakukan sains. Namun, bahkan pada abad ke-14 dan 15, filsafat melayani agama seperti halnya semua orang dan segala sesuatu yang lain. Menurutnya, seseorang ada dua kelas, yaitu dari kelas orang-orang yang percaya dan tidak percaya. Dan menggunakan ilmu terminologi Hun yang artinya tahayul tidak terbatas hanya pada petani, tetapi juga mencirikan raja, ulama, dan rohaniawan.